78. Ya ahla Yasrib la muqama lakum farji'u. Wa amma taraqqi fil ulumi wal ma'arifi fala nihayata lahu 'alal abad. Adapun level tingkatan-tingkatan dalam ilmu dan pengetahuan, fil ulumi wal ma'arif, dalam ilmu dan pengetahuan, fala nihayata lahu 'alal abadi, enggak ada penghujungnya untuk selamanya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, selalu 1000 orang tingkatan keilmuannya tidak sama. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 1000, tingkat 3000, tingkat 1 juta dan seterusnya. Dalam kesolehan juga sama. Dalam kemaarifatan juga sama. Semua pun kecuali pegawai negeri, golongannya paling penghujungnya adalah 4D. Kalau kiai mah yang nggak ada ujung pangkalnya. Dari mulai yang hanya bisa baca Quran dan ilmu tajwid saja, sampai kepada yang bisa baca kitab takrib, sampai Fathul Mu'in, sampai dan seterusnya. Fal qulubu matali'u. Hati kita ini adalah tempat keluarnya sinar. Wa masyariqu anwari tawajjuhi wal asrar matali'u. Dan tempat bersinarnya tawajjuh dan asrar itu juga ada matla'nya, ada tempat munculnya. Wa masyariqu anwari muwajahati wal musyahadati wal muayyanati. Dan tempat terbitnya penyinaran muwajahah, musyahadah, muayyanah. Berhadapan, melihat dan menyaksikan. Warruhi wasirri, ruh dan sir, qaribun ba'duha min ba'din fil martabati. Pangkatnya ya hampir berdekatan satu dengan yang lain. Falidzalika sakata syekh anil arwah. Oleh karena itulah maka syekh di sini, al-muallif, pengarang di sini, Syekh Al-Junaid di sini diam. Artinya sakata, no comment. Tidak banyak menguraikan, tidak berani menguraikan secara terbuka tentang persoalan-persoalan ruh. Wasakata syekh anil asrar. Kenapa? Arwah lindirajiha fil asrar. Karena itu sudah dalam kategori asrar, masalah sir. Dan pada akhirnya saya sendiri juga menilai tidak mengapa, boleh-boleh saja, sah-sah saja orang berbicara tentang roh. Silakan berbicara, silakan meneliti, silakan menguji coba. Saya berpengertian tidak dilarang untuk berbicara tentang ruh. Karena yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Dalam Al-Quran dikatakan ketika mereka bertanya tentang ruh, katakan bahwa ruh itu adalah persoalan Tuhan. Itu bukan berarti dilarang. Artinya apapun yang akan kau lakukan, penelitian apapun, uji coba apapun, penghujungnya pasti engkau akan mengatakan I don't know anything. Itu I don't know anything. Kalau Anda bilang mengatakan I know, boleh saja I know, tapi nothing. Pada begini. I don't know anything sama I know nothing. Sama sekalipun I don't know dan I know sama. Ketika I don't know-nya anything, ketika I know-nya nothing. Artinya sama-sama tidak tahu. Dan tetap di ujungnya seperti pernah saya katakan, seperti orang berbicara tentang kelapa lah umpamanya. Orang yang pertama kali kenal kelapa akan mengatakan halus kelapa itu. Ya sudah, nggak ada masalah. Anda benar. Mengatakan peret, kasap. Ya wis, tepasnya kan. Dikupas lagi, keras seperti batu. Ya udah, benar juga. Dikupas lagi, waduh, agak berminyak-minyak. Iya deh. Oh, air katanya. Iya boleh. Lembek katanya, kentos kan? Iya deh. Dibuka lagi, ada lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika dikupas roh, ya mangka. Dikupas lagi sinar, ya. Kupas lagi anak, aku dikupas lagi cahaya. Ya akhirnya ujung-ujungnya yang nggak ada pernah selesai. Tetap saja akan
pada penghujungnya Anda tidak akan mungkin akan mencapai yang paling inti dalam persoalan roh itu. Jadi artinya bahwa pada akhirnya bahwa di luar jangkauan akal manusia untuk memahami yang sebenarnya itu apa. Ya, gitu kira-kira. Oleh karena itu di sini Syekh Al-Junaid diam, artinya tidak banyak komentar lah. Ya udah, kalau masalah roh nggak dibicarakan. Walhasil, kesimpulannya adalah anna nufusa wal uqula, bahwa nafsu, jiwa, wal uqul dan akal, az-zulmatu ghalibatun alaihima, kegelapan yang mengelilinginya, kegelapan yang menindihnya, artinya diselimuti oleh kegelapan yang kita juga nggak tahu. Li'annahuma kahuma, ya, nafsu dan akal, ya seperti nafsu dan akal. Fil hissi, di dalam rasa, di dalam keinderaan, ya adalah ya sama itu juga. Lindhimakihima, inhamaka yanhamiku itu berod bahasa Jawanya, artinya sangat ambisius, ya sangat ya terfokus, sangat rakus, ya. Fil hissi, di dalam rasa, wa fanaihima fil ghalasi wal khanasi, dan juga kefanaan nafsu dan akal fil ghalasi wal khanasi, dalam dugaan dan perkiraan, angan-angan saja, al waswasil khannas. Falaisata matla'an li syai'in minan nur, karena nafsu dan akal bukan tempat keluarnya cahaya dalam artian apapun. Li'adami tawajjuhihima, kelebihan satu nih ya, buang aja ilahnya. Ilal karimil ghafur, kepada yang maha mulia dan maha pengampun. Karena nafsu akal memang sangat depak. Jadi kalau kita mencari Tuhan dengan akal, ya nggak bakal nyampe. Dengan nafsu apalagi. Karena akal itu hanya bisa menangkap yang ditangkap melalui panca indera. Artinya bersifat indrawi. Ya, bersifat indrawi, apa saja yang bisa dilihat, diraba, dicium, sebagainya. Termasuk udara juga, termasuk ya indrawi juga. Karena sekalipun tidak bisa dipegang, tapi kan bisa ditangkap. Dimasukkan ke dalam balon kan ada udara situ, dirasakan. Begitu ban itu diisi udara, ngambang dia kan. Berarti ada. Mengapa ngambang? Karena BD-nya lebih rendah dari air. Wa amal qalbu waruh wasirru fahiya matali'ul anwar. Adapun hati, roh dan sir itu adalah tempat keluarnya penyinaran. Artinya bagian-bagian yang bisa mendapat sinar. Ai mahallu tulu'iha wa isyraqiha. Artinya tempat terbitnya dan tempat munculnya penyinaran. Illa anal qalba matlaul anwari tawajjuh. Adapun hanya saja kalau hati itu tempat keluarnya sinar tawajjuh. Waruhu wasir matla'ani li anwaril muwajahah. Adapun ruh dan sir adalah tempat keluarnya penyinaran muwajahah. Apa bedanya tawajjuh dengan muwajahah? Kalau tawajjuh kita sekedar menuju, mengarah, menuju, menghadap. Tapi kalau muwajahah berhadapan. Menghadap, kalau hadap-hadapan saja ini. Ya bisa saja Anda menghadap bupati. Belum tentu berhadap-hadapan. Iya kan? Silahkan ngadep menti, bupati ngadep menti. Ya kan? Atau mungkin juga bicara melalui sekprinya. Ya kan begitu. Dan seterusnya. Itu kalau muwajahah itu artinya berhadap-hadapan. Wa qad taqaddama tafsiruhuma 'inda qawlihi ihtadar rahilun. Ini sudah dijelaskan penafsiran antara roh dan sir itu ketika kita membahas ihtadar rahilun ila akhirih. Wa qad sawwa asy-syekh bainahuma. Asy-syekh di sini Imam Al-Junaidi mempersamakan, menilai
sama antara roh dan sir. Wa muraduhu ma dzakarna. Maksudnya sudah kami jelaskan. Wallahu ta'ala alam. Summa bayyana ibtida'a matla'i hadzal anwar. Kemudian juga dijelaskan permulaan munculnya sinar ini, yaitu al-qalb, yaitu hati. Summa yashruqu ala ruh, kemudian dia menyinari roh. Summa ala sir, kemudian juga menyinari sir. Faqal nurun mustawda'un fil qulub madaduhu an-nurul waridu min khazainil ghuyub. Nur, cahaya yang disimpan di dalam hati, madaduhu, sumbernya, bahannya adalah an-nurul waridu, adalah cahaya yang datang min khazainil ghuyub, dari gudang-gudangnya kegaiban, dari yang maha gaib. Artinya datangnya dari seberang sono, yang di luar jangkauan pikiran kita. Qultu an-nurul mustawda'u fil qulub, cahaya yang disimpan, yang diletakkan, yang ditaruh di dalam hati itu, wahwa nurul yakin. Itu yang disebut dengan nurul yakin, cahaya keyakinan. Wa yakunu awwalan dhaifan. Pertama-tama cahaya itu ya kecil, baru sekelip. Pertama sangat kecil seperti lentera barangkali, atau seperti kunang-kunang. Kanurin nujum, seperti cahaya bintang, kelip-kelip awalnya. Hatta yakuna kanuril qamari, berkembang semakin besar, semakin terang, seperti cahaya bulan. Masih pudar, masih remang-remang juga bulan. Iya. Wahwa nurul Islam, yaitu disebut nurul Islam. Jadi ketika Anda sebagai muslim, ya lumayan ada sinarnya, tapi sinarnya kelip-kelip. Makanya masih sering ngedek temblek lantung. Masih sering kekecos beling, soalnya masih kelip-kelip. Gitu. Ya, masalah sinar juga. Summa la yazalu yataqawwa, lalu terus semakin kuat, cahaya semakin besar. Wa yastamiddu minan nuril waridi min khazainil ghuyub. Terus ya mengambil ya, mustamiddun, artinya disuplai lah gitu, dikirim dari cahaya yang datang dari khazainul ghuyub, dari gudangnya kegaiban. Hatta yakuna kanuril qamari, sehingga besar menjadi seperti cahaya bulan remang-remang. Wahwa nurul iman, itu yang disebut dengan cahaya keimanan. Summa la yazalu yanmu bitta'ati wadzikri wassuhbati, kemudian terus bertambah besar, bertambah terang melalui ketaatan kita dan zikir kita, wassohbati, dan pergaulan kita dengan orang-orang yang benar. Sohbah, ya, kitanya ya taat, semua perintah Allah dilaksanakan, larangannya dijauhkan, kita juga banyak berzikir, plus ditambah juga bersahabat, geguru, ya kan gitu, berdampingan, keparak sohbat, terserahlah, dengan orang-orang yang benar. Sebab bagaimanapun tidak bisa dihindari. Kita kenal Allah juga melalui manusia juga kok. Iya kan? Iya. Melalui kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad yang enggak ada, ya melalui para sahabatnya. Dan terus begitu. Hatta yakuna kanuris syamsi. Semakin besar sehingga menjadi terang benderang seperti cahaya matahari ini. Summa la yazalu yanmu wa huwa nur ihsan. Wa khazainul ghuyubi hiya anwarus sifat. Khazainul ghuyub ini adalah sinar-sinar sifat. Wa asraruz zat, dan rahasia-rahasia zat. Faminha tastamiddu anwarul islami wa anwarul iman. Dari situlah
bersumber cahaya Islam dan cahaya iman. Summa tashruqu anwarul ihsan, kemudian terbitlah, bersinarlah cahaya ihsan, fayataghatta wujudal akwan, sehingga bisa menutup ya keberadaan alam semesta ini. Kenapa kok sinar menutup? Betul. Kalau semakin padang, semakin padang, semakin padang, semakin padang, sampai 3 miliar megawatt menyalanya, engkau pasti tidak akan melihat apapun. Nah, lampu mobil itu berapa watt sih? Paling 103 watt. Halogen kan? Begitu dinyalakan, nabrak mata kita, kelimpungan kan kita nyetir. Nggak kelihatan semua. Itu baru 130. Kalau miliaran, apa yang bisa kamu lihat? Nggak ada. Ketika hatimu sudah disinari dengan sinar yang luar biasa itu, maka sejak itulah engkau sudah tidak melihat apapun di dunia ini. Beli sego, beli wahin, kan? Nggak kelihatan. Iya, terlalu kecil, lampunya kelip-kelip kayak bintang. Iya, masuk jurang, keluar jurang. Ngedak ulang, ngedak kadal. Ya kan? Terang sekali, kita sudah tidak melihat apa-apa. Ya artinya apa? Hilanglah nilai materi apapun yang kita lihat ini. Dan di penghujungnya, akhirnya berlian dan batu kali adalah sama. Apa samanya? Tidak ada artinya. Belum sih masih hijau dalam mobil orang. Iya. Ada mobil Honda tahun 82 bek masih seneng banget. Kalau dia kaleng kan kuan. Kaleng bodol sekaratan dulu. Mau beda dicat baik nu barangnya mah. Jadi artinya bahwa ketika yataghatta ya, yataghatta wujudul akwan, keberadaan alam di sekitar kita ini menjadi sirna, tak nampak, tak kelihatan, beli kedelang, beli katon. Qala fi tanwir, law intahaka hijab al-wahmi la waqa al-ayyanu ala faqdil a'yan. Kalau seandainya kita sudah bisa menembus hijab, menembus tabir praduga, angan-angan. Kalau kita sudah bisa melangkahi batas angan-angan, dugaan-dugaan, kira-kira, la waqa al-ayyan, maka kita akan sampai kepada satu realita, saksi mata, melihat sendiri, ala faqdil a'yan, akhirnya semua benda menjadi hilang. Wala asyraqa nurul iqan, dan akan bersinarlah cahaya keyakinan, faghatta wujudal akwan, dan akan menutupi semua wujud yang ada di alam semesta ini. Artinya ya bahwa kita masih selalu mempunyai minat, masih berkeinginan, masih punya cita-cita, ada kepengenan, pengen sugi, pengen mobil, pengen motor, pengen kapal, segala macam kepengenan. Ya, dipuja-puja. Ya karena apa? Karena kita masih belum menembus, belum melihat secara transandental terhadap alam semesta ini. Dan bahkan kadang-kadang semakin gelap hati orang, boro-boro nurul iman yang nggak ada, klip-klip nggak ada, petang jimat, akhirnya sesuatu yang sebetulnya tidak berharga pun bisa dipertaruhkan dengan nyawanya.